Oke, kita lihat. Sudah selesai. Cukup cepat. Dari 3 juta data, kita gunakan function convert data table to list. Prosesnya kita bisa mendapatkan 24 sekian detik atau mungkin kita bulatkan menjadi 25 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat tutorial bagaimana caranya membuat konversi dari data table ke list. Buat teman-teman yang belum tahu caranya, bagaimana sih caranya kita melakukan convert data table ke list, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan proses konversi data table ke list. Ya, langsung saja kita coba buat. Di sini saya menggunakan C# Console untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya nantinya. Jadi yang pertama kita akan coba buat function di mana fungsinya dia akan melakukan konversi ataupun convert dari data table ke list. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelum kita membuat konversi, mungkin di sini ada sampel table yang akan digunakan. Ya, ini saya contohnya. Nanti yang akan kita lakukan tes adalah table track history, di mana value-nya itu ada 3 juta data. Ya, 3.200 sekian ribu data. Oke, langsung saja. Pertama adalah kita buat function-nya. Kita menggunakan enumerable. Nah, ini adalah function yang akan kita buat nanti. Kita buat functionnya namanya convert data table to list. Nah, ini saat kita melakukan panggil function ini, kita akan memasukkan juga kelasnya atau modelnya yang akan dimasukkan ke dalam list. Ini kita taruh dalam T ya, variabel T nantinya. Oke, di sini kita akan lakukan proses convert-nya. Nah, ini function besarannya. Kemudian kita akan buat function pembentuknya. Jadi seperti ini, kita buat function yang nantinya akan mengeluarkan hasil ya, seperti ini hasilnya kita convert ke dalam list karena supaya sesuai kita akan buat di enumerable ya. Nah, di sini kita akan melakukan proses di sini. Proses kerja utamanya ada di dalam function proses convert. Pada looping yang pertama ini, kita akan mengambil value header. Jadi dari setiap data table-nya atau data table-nya kita akan ambil value header ya. Kita looping sebanyak berapa total kolom yang ada di data table, kemudian kita masukkan
ke dalam objek columns, ya, tipenya list string. Selanjutnya adalah kita akan lakukan looping untuk mendapatkan value dari setiap kolom yang ada di data table. Kita loopingnya berdasarkan row-nya, ya. Oke, di sini kita akan melakukan looping dari setiap row. Jadi di looping dalam satu baris itu kan ada banyak kolom setiap row-nya, ya. Kita akan looping, kemudian kita return menggunakan yield value. Nah, di sini kita akan buat satu function lagi di mana dia akan membaca setiap sel, ya, setiap sel dari setiap row. Kita akan coba buat functionnya di function yang berbeda, jadi nggak jadi satu. Oke, function yang digunakan untuk mendapatkan value dari setiap cell di dalam data table sudah kita buat. Ada dua function, di mana function pertama adalah get item value. Di sini dia akan melakukan looping, ya, sesuai dengan total field, total kolom yang ada, dia akan looping untuk di kolom tertentu. Untuk di row yang sudah didefinisikan, ini kan kita ngelemparnya berarti value satu row itu dilempar semua, dikirim semua ke function get item value. Di sini dia akan diproses, di mana nantinya akan mendapatkan hasilnya, dan hasil dari konversi dari value setiap sel untuk row yang dikirimkan akan masuk ke dalam objek T object ini. Objeknya namanya OBJ, atau kita ganti nama gini aja, ya. Objek row. Nah, saya ganti objek row atau data row. Data row. Di sini saya ubah, berikan return. Nah, akan dimasukkan ke dalam objek data row, ya. Ini dari sini. Kemudian dikirimkan ke sini, ya, di saat melakukan looping. Return, kita panggil get item value. Sini T. Selanjutnya data row-nya. Kemudian list kolomnya. Total kolom. Dan propertinya. Yang digunakan untuk konversi dari data table ke list. Kita sudah buat seperti ini prosesnya. Ya, dia akan melakukan looping. Ini adalah function yang digunakan. Ini bagian yang digunakan untuk mendapatkan
value setiap sel. Dan value saat kita melakukan looping di setiap kolom untuk sel tertentu, untuk row tertentu, dia juga akan membaca function. Yang pertama adalah change type. Ya, ini berfungsi untuk mengubah tipenya seperti ini, jika null ataupun bukan. Kemudian niti data row, objek data row, kita menggunakan ini, aktivator create instance untuk membuat model kelasnya. Jadi ini kan T ini yang nanti akan kita lempar ya. Tadi kan saya akan menggunakan contoh table track history. Gitu. Oke, mungkin langsung saja kita coba lakukan tes. Bagaimana caranya kita melakukan convert data table ke list. Kita coba tes. Sebelum itu kita lihat tabelnya. Ini table track history. Kita cek. Oke, ini total ada 9 field atau 9 kolom. Nah, kita buat kelasnya dulu ya. Public class track history. Ya, ini kelas yang sudah kita buat, model yang sudah kita buat ya. Modelnya nanti kita akan menggunakan track history dari table track history. Untuk field-fieldnya sudah disesuaikan dengan table yang akan kita gunakan. Oke, langkah selanjutnya seperti biasa kita query datanya dari database. Ini adalah function yang kita gunakan untuk mendapatkan data dari database. Tipenya nanti data table. Jadi kita coba panggil fungsinya var data sama dengan get data. Datanya nanti berdasar hasil dari table track history. Kemudian kita akan lakukan convert data table tersebut ke dalam list. Modelnya adalah track history, list data, dengan kita panggil function yang sudah dibuat tadi, convert data table to list. Convert data table to list, kemudian di sini jangan lupa model kelasnya. Nah, kemudian data table-nya. Jangan lupa di set to list. Oke, kita coba cek. int total dt sama dengan data.rows count. Oke, kita lihat. Kemudian int total list sama dengan list data.count. Kita lihat apakah ada selisih. int selisih total sama dengan, nah kita kurangin aja, harusnya nilainya 0 nanti ya. Oke, sudah. Kita coba eksekusi. Oke. Oh, kurang ini. Komen CMD.
Oke, kita tunggu datanya karena tadi saat dicek ada berapa total datanya itu ada 3 juta, ada 3.242.644. Oke, sudah muncul. Apakah sama value-nya? Oke, sesuai 3.242.644. Cannot find. Kolom 9. Ntar. Oh, salah. Harusnya total kolom seperti ini. Total datanya ada sama sesuai 3.200.000 sekian. Selanjutnya adalah kita panggil function convert data table to list. Oke, ternyata masih ada error. Invalid cache from system 32 int32 to system null label. Oh, ini sebentar. Oh, sorry. Di sini jika sudah sesuai, harusnya kita stop. Ya, jika sudah masuk ke dalam if di sini, kita stop prosesnya. Jadi harusnya cukup sekali. Jadi ini tadi terjadi error karena nggak sesuai. Dia sudah dapat value-nya, ternyata dia masih looping karena dia kan for each kan. Jadi dia masih looping, belum kita stop prosesnya. Oke, sorry, ini return-nya juga lupa saya. Ini harusnya return yang ini nih. Oke, kita build, kemudian kita rerun. Oke, sekarang proses convert data table to list. Kita tunggu apakah masih ada error. Oke, sukses. Kita lihat total count-nya. Bisa dilihat sama selisih. Selisihnya juga 0. Sukses kita melakukan konversi. Nah, sekarang kita coba lihat seberapa cepat proses untuk konversi dari sekitar 3 juta data 3 juta data dari data table ke list. Kita coba cek perbandingannya. Net time start sama dengan net time no dan end time spent total end kurangin start.
Oke, kita lihat. Sudah selesai. Cukup cepat. Dari 3 juta data, kita gunakan function convert data table to list. Prosesnya kita bisa mendapatkan 24 sekian detik, atau mungkin kita bulatkan menjadi 25 detik. Jadi untuk data sekitar 3 juta sekian, ya 3 juta sekian, kita bisa gunakan function ini cukup cepat karena prosesnya hanya dibutuhkan waktu sekitar 25 detik. Ya, demikian tutorial membuat konversi ataupun convert dari data table ke list di bahasa pemrograman C#. Function ini itu bisa digunakan di Net Framework maupun di Netcore. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Netcore juga bisa menggunakan function ini ya, function convert data table to list. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.